aku pengen nge-review buku nih sesuai yang ada di judul ya. Nama judul bukunya adalah Seni Tinggal di Bumi, karya Farah Qonit. Nah, aku terinspirasi banget nih. Aku juga ngerasa butuh banget effort buat aku bisa nge-review, karena banyak kata-katanya itu yang bikin ngerenung. Mungkin ketika aku baca oke aku ngerti, tapi ketika aku mau nge-review banyak hal-hal yang lost gitu. Kayaknya ini penting deh, kayaknya ini penting. Pertama dari segi ngefilternya ternyata nggak semudah itu. Kemudian dalam segi mencerna untuk mengucapkannya kembali ternyata juga nggak semudah itu, karena banyak di sini Farah Qonit ini bukunya menceritakan tentang sejarah Islam yang dia kemas gimana supaya kita tuh merasakan ikut, rasanya seperti kita tuh ada di masa itu dan kita bisa mengamalkannya dan terinspirasi untuk semangat juga di masa sekarang, meskipun kita berbeda zaman dengan zamannya Rasulullah kayak gitu ya, dengan zaman Islam pada masa Rasulullah. Banyak banget hikmah yang bisa diambil dan keren sih bukunya gitu. Aku juga mau berterima kasih kepada Gilang yang udah minjemin bukunya, thank you. Nah, teman-teman juga kalau misalkan punya buku-buku bermanfaat bisa minjemin kepada teman-temannya, insya Allah menjadi berkah. Dan juga kalau pingin punya sendiri langsung aja pesan di toko buku terdekat atau secara online maupun offline, menjadi promosi. Nah, aku udah punya sedikit rangkuman ya, mungkin segini aja ya, nggak banyak, poin-poin aja, karena ya aku bilang tadi ya butuh effort untuk aku nge-review, ngerenung gitu. Dia kalimatnya cukup membuat memikir dan bikin aku minder juga apakah aku bisa nge-reviewnya gitu. Di buku Seni Tinggal di Bumi ini ada beberapa kisah. Aku mau jelasin, pertama adalah kisah Salman Al-Farisi dulu. Salman Al-Farisi ini adalah salah satu sahabat Nabi yang ia pernah menjabat sebagai gubernur. Begitu sederhananya dia, dimana si Salman ini ditemukan oleh sahabat Nabi juga sedang bersedih. Ketika ditanya, Salman, kenapa kamu bersedih? Dijawab oleh Salman, aku takut harta yang aku punya terlalu banyak di dunia ini. Aku takut gitu, ini jadi beban ibaratnya nanti di akhirat. Begitu sedih. Pada realitanya di rumah Salman Al-Farisi, harta yang dia punya cuma wadah untuk minum sama berwudu. Bagaimana bisa dia dengan harta seperti itu masih takut dia terlalu kaya, terlalu banyak mengambil yang bukan haknya gitu, yang ada di dunia gitu. Dan Salman ini jabatannya gubernur, tapi 1 dirham pun gaji dari jabatannya tidak ia gunakan untuk dakwah dan memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Keren banget sih. Nah, ini buat aku mikir juga, dan aku sebenarnya punya insight tersendiri sih. Karena apa ya, aku salah satu termasuk orang yang ambis gitu ya untuk mengejar target. Salah satunya sekarang kan di masa quarter life crisis. Mungkin nanti aku akan pisahkan di opini aku yang lain, di podcast aku yang lain, pandangan aku terhadap duit gitu gimana. Ini dari segi Salman Al-Farisi. Kemudian aku mau jelasin lagi kisah dari tentang status maksudnya gimana nih. Jadi Khalid bin Walid pada zaman Nabi adalah seorang panglima perang yang Rasulullah sendiri memberi julukan, memberi status kepada Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus, pedang Tuhan loh yang menciptakan yang terhunus. Itu yang memberi gelar sendiri langsung Rasulullah SAW. Kenapa sih? Ternyata ketika ditelusuri, si Khalid bin Walid ini selama hidupnya telah mengikuti bahkan memimpin ratusan perang. Dia bukan sekedar mengikuti tapi memimpin dan berhasil untuk bisa bikin pasukannya itu gelora semangat di masa-masa peperangannya. Dengan kekuatan iman, kepercayaan yang kuat, Khalid ini saking bisa menggerakkan pasukan untuk berperang sampai dia ini dicopot jabatan panglimanya. Kok bisa sih dicopot? Karena saking takut gitu orang-orang tuh, pasukannya lebih percaya sama potensi yang dimiliki Khalid bin Walid daripada pertolongan Allah ya. Jadi saking takutnya kayak gitu, maka ya udah dicopot gelar panglimanya Khalid bin Walid seperti itu. Kemudian ini ngomongin tentang status ya. Kita aja ya dapat status dari orang-orang yang kita sayangin, itu kita happy kan gitu. Apalagi kalau misalkan kita dapat status langsung dimention sama penduduk langit, sama Allah yang menciptakan kita.
Gimana tuh rasanya? Dan apakah kita bisa mendapatkan status minimal banget tapi sulit bisa dicapai, status yang dicintain Allah? Apakah kita bisa? Gak cuma Khalid bin Walid, langsung aja Rasulullah mendapatkan julukan langsung dari Allah, status dari Allah, kekasih Allah yang menjadi manusia tanpa celah. Sekalipun ada celah sedikit, wahyu turun. Sekalipun sedih, dikasih hiburannya gak main-main, langsung ke langit ketujuh. Gimana cara kita untuk bisa dapat status yang dicintai Allah? Gimana cara kita ketika kita meninggal mengguncangkan arsy atau penduduk langit, yang kita manusia berjumlah miliaran, ketika di zoom out, jumlah populasi manusia sampai nggak kelihatan, bahkan matahari tidak terlihat saking luasnya langit, bisa dikenal oleh penduduk langit beramai-ramai dimension. Kita bernafas di sini, berarti kita perlu perspektifnya bukan perspektif dunia, tapi perspektif langit. Gimana caranya supaya kita dapat insight, punya perspektif langit, bisa dimension gitu, menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah, punya status minimal manusia yang dicintain Allah? Caranya gimana? Nah, para wanita di sini memberikan tips. Aku langsung kasih tahu aja, aku bacain karena di sini hadis qudsi. Aku kalau hadis kayak gitu agak takut untuk baca, takut yang kalau aku belum hafal ya gitu ya, takutnya salah ucap gitu. Jadi hadits qudsi ini mengatakan kayak gini: tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat denganku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau aku simpulkan di sini dari hadits qudsi ini, kita melakukan lebih dari sekedar kewajiban, ibadah sunnah, atau hal-hal yang Allah cintai. Hablum minallah, hablum minanas juga Allah cintain. Nah, hingga aku mencintainya, itu hadis qudsi. Berarti kita gimana sih cara kita dapat mention kayak gitu dari penduduk langit serta jadi manusia yang dicintai oleh Allah, yang kita bukan siapa-siapa nih, yang kayak ya Allah kayak kecelakaan aja udah gitu wassalam ya, kayak urat ini aja udah gitu ya wassalam. Nah, ada caranya kayak gitu. Nah, para wanita di sini bilang, aku cuma kayak translate aja sih dari pembahasan aku. Para wanita bilang di sini kita perlu merenung, guys. Apakah ketika kita diajak melakukan kebaikan, kita terketuk hatinya untuk bergerak dan untuk terjun membantu? Apakah ketika kita mendengar kalimat-kalimat yang gak enak di kuping, alias kalimat-kalimat kotor, kasar, itu bisa bikin kita gak enak nih ngedengarnya, gak nyaman, atau B aja, malah kita keikutan. Jujur ya, aku masih kadang keikut gitu. Nah, ngapain ya pamer? Maksudnya aku belum bisa menerapkan dengan baik gitu. Kemudian apakah ketika kita mendengar lantunan Al-Quran, zikir dan sebagainya, kita terenyuh, hati kita bergetar, kita ingin mempelajari tafsirannya apa sih, ini gimana sih maksudnya? Sudahkah kita seperti itu? Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita dari hadis qudsi itu dan anjuran Farah Qonita yang memaknai hadis qudsi itu seperti itu, menjadi tolak ukur agar kita bisa dicintai oleh Allah. Karena pada akhirnya kita juga akan balik lagi ke tanah kan, dan ya balik lagi ke akhirat. Siapa sih yang gak mau ketemu sama Tuhan, sama Allah yang udah nyiptain kita sampai umur segini? Jujur aku pribadi, aku pingin banget. Kayak gimana sih Tuhanku tuh yang nyiptain aku sampai udah aku bisa ngomong kayak gini di saat aku sendiri, di saat pokoknya sebagainya. Masa sekalipun aku nggak bisa sih ketemu sekali doang deh? Pasti ya, maksudnya kayak gitu loh. Dan para wanita ngasih tipsnya kayak gitu.
Oke, itu sebenarnya beberapa poin yang aku langsung rangkum aja. Dan di sini ada kisah juga. Kita melihat nih, apa? Tangan. Banyak banget anugerah panca indera, panca 5 ya. Indera yang Allah kasih ke kita. Kenapa gue jadi terharu ya? Nah, ini ada salah satunya adalah tangan yang Allah kasih ke kita, teknologi. Yang bahkan sampai detik ini, apakah masih ada satu manusia yang bisa menciptakan tangan secanggih ini? Belum ada kan? Allah menciptakan ini bahkan sejak jutaan tahun lalu, dengan 28 ruas jarinya, dengan darah yang mengalir bolak-balik dengan sempurna, dengan kekuatan yang bisa mengerjakan hal-hal terdetail sekalipun, dia bisa melakukannya. Nah, para Kornita menceritakan tentang si teknologi satu ini, yang pada zaman dahulu kala ulama-ulama bisa membuat ratusan buku satu ulama selama sisa hidupnya. Kita bayangkan, jika 1000 ulama, berapa buku yang bisa dihasilkan? Dengan tangan ini, contohnya, Ibnu Main bisa mengerjakan karya tulisnya sampai terisi 100 rak buku. Itu karyanya doang loh. Rak. Dan 14 wadah besar karya tulisnya. Ibnu Syahin yang bisa menciptakan 330 karya tulis. Ibnu Akil yang bisa menciptakan 20 buku dari disiplin ilmu yang berbeda-beda setiap bukunya. Dimana ada satu buku yang fenomenal namanya Al-Funun yang ditulis oleh Ibnu Akil, dimana si buku ini terdiri dari 400 jilid. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan satu buku Al-Funun itu terdiri dari 800 jilid. Wow banget gak sih bisa menghasilkan sampai sekeren itu, sebanyak itu. Kita bayangkan berarti betapa itu nulis, gimana keinginan mereka untuk bacanya. Ini renungan buat aku sih yang sekarang juga udah mulai jarang baca buku. Gimana cintanya mereka dengan ilmu dan terus ingin memanfaatkannya, ingin bagikannya dengan tangan ini. Ya bahkan pada zaman dulu menulis dengan keterbatasan hanya dengan kertas dan pulpen di nyala api lentera yang gak terlalu terang gitu, sekadarnya. Oke, ini pada zaman Nabi. Gak usah jauh-jauh, langsung nih zaman sekarang. Pahlawan Indonesia gak sedikit yang juga bisa menghasilkan tulisan ketika dia di dalam penjara.